Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara monitoring sebuah CCTV yang menggunakan kamera model seperti ini, teman-teman, yang menggunakan WiFi tetapi tidak menggunakan handphone, menggunakan komputer. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi menggunakan aplikasi V380. Kemudian tampilannya seperti ini. Cukup klik dua kali, klik dua kali, klik dua kali, klik dua kali. Nah, nanti akan muncul ya teman-teman ya, muncul di layar komputer teman-teman. Jadi seperti menggunakan DVR. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Ya, jadi biasanya kan kalau teman-teman menggunakan kamera yang model WiFi seperti ini, menggunakan CCTV ya, yang model wireless, mau yang model bolam atau yang model apapun, itu monitornya menggunakan handphone, ya kan? Nah, biasanya kan menggunakan aplikasi V380 ya, teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman, kameranya itu wajib support aplikasi V380 ya. Nah, modelnya seperti ini. Tetapi kita akan menggunakan komputer untuk memonitor CCTV-nya. Oke, syaratnya apa? Yang pertama, teman-teman harus beli sebuah CCTV yang support aplikasi V380 ya. Kebetulan saya punya kamera yang modelnya seperti ini, teman-teman, yang model dual kamera ya, yang model dual kamera seperti ini. Atas ada kamera, bawahnya ada kamera. Kemudian ada yang model tanpa antena ya, CCTV, karena banyak banget modelnya. CCTV V380 yang model bolam seperti ini juga ada, yang tanpa antena pun saya juga ada. Yang penting intinya V380, ada aplikasi V380. Masalah bentuk itu nanti macam-macam, yang penting support aplikasi V380. Kemudian teman-teman silahkan cari di internet yang namanya aplikasi V380 nah gini aja. Nah, nanti akan diarahkan dicari website yang beralamat v380.org. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Aplikasinya bisa diinstal di Android jelas menggunakan aplikasi V380 ya, itu jelas. Kemudian di iPhone itu juga bisa. Dan menariknya ada aplikasi untuk Windows, teman-teman. Nah, silahkan download ini yang khusus untuk Windows, V380 for PC namanya ya. Kemudian teman-teman klik download di sini. Namanya V30 for PC. Ini saya download di tanggal 20 April 2025 ya, teman-teman ya. Nah, silahkan di-download V30 for PC. Kalau sudah di-download nanti bentuknya zip ya. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman install. Untuk yang video tutorial ini versinya itu V380 2.0.7 yang saya gunakan ya, teman-teman ya. Setelah teman-teman install, nanti akan muncul sebuah desktop, sebuah icon ya. Di desktop seperti ini V380, teman-teman tinggal buka saja. Jadi langkahnya teman-teman sebaiknya itu sudah punya aplikasi di handphone ya. Pastikan di handphone itu aplikasinya teman-teman itu sudah
jalan normal ya. Dan teman-teman wajib ya, wajib teman-teman login ya. Jadi saat menggunakan aplikasi V380 teman-teman kan login menggunakan apa itu namanya, email teman-teman ya. Setelah teman-teman login, kemudian kameranya teman-teman apa itu namanya, konfigurasikan. Kalau sudah teman-teman konfigurasikan, teman-teman tinggal buka aplikasi V380 ini ya. Silahkan teman login, di situ kan ada username dan password ya teman-teman ya. Usernya pakai Gmail. Di sini mungkin saya akan logout dulu ya. Jadi pertama kali teman-teman akan diminta login. Loginnya pastikan ini sama persis dengan di handphone teman-teman ya, akunnya. Ini tidak boleh berbeda ya. Jadi intinya aplikasi yang ada di handphone itu akan diambil di komputer. Ya, kalau teman-teman nanti beda akun gimana, apakah bisa? Bisa, yang penting teman-teman catat aja ini kodenya. Ya, kodenya ini dimasukkan di sini, di add nanti ya. Kita username-nya itu adalah email saya, passwordnya sama dengan password aplikasi di Android atau di iPhone teman-teman. Kemudian teman-teman langsung login. Nah, setelah login teman-teman, kalau akunnya sama dengan aplikasi di handphone, kalau ini minta update, close saja dulu, itu akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini, teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Nah, kalau misalkan teman-teman akunnya beda, bisa teman-teman klik add device ini. Ya, di sini ada Lancet Edition, ada manual add by device ID. Nah, tinggal dimasukkan di device ID-nya berapa, passwordnya, username-nya apa, passwordnya apa, klik add manual. Kalau itu nanti dalam satu jaringan, teman-teman tinggal search aja, nanti akan masuk di sini. Oke, setelah itu teman-teman kalau memasukkan yang satunya lagi, tinggal klik 2 kali lagi. Pengen memasukkan lagi, klik 2 kali lagi. Memasukkan lagi, tinggal klik 2 kali lagi. Nah, di sini teman-teman nggak usah khawatir, di sini juga teman-teman bisa memutar. Ya, ini saya contohkan, saya di sini bisa mendengar suaranya juga. Ini saya off-kan saja untuk speakernya. Kemudian bisa teman-teman putar di sini menggunakan PTZ Control. Nah, nanti PTZ Controlnya akan muncul di sini. Jadi kalau pengen memunculkan PTZ-nya atau menu belok kiri kanan atas bawah gitu ya, teman-teman harus klik kameranya, kemudian klik PTZ, klik. Nah, baru di sini akan muncul. Nah, di sini saya bisa memutar teman-teman ya, mutar ke kiri, mutar ke kanan, mutar ke atas, mutar ke bawah. Ya, kemudian bisa melihat juga screenshotnya, bisa screenshot, bisa record langsung di komputer. Jadi tanpa perlu teman-teman menggunakan memory card bisa. Ya, cuman nanti memang butuh apa itu hard disk yang lumayan besar. Kemudian di sini lampu bisa diaktifkan di sini. Kemudian ini ada warnanya. Warnanya di sini ada pilihan auto, black, white. Kemudian ada color. Jadi bisa dipaksa gitu ya. Cuma settingannya memang tidak terlalu banyak teman-teman ya. Settingannya cuma seperti ini, tidak terlalu banyak, sehingga memang untuk aplikasi V380 yang ada di aplikasi Windows ini terbatas. Settingan yang lengkapnya itu ada di handphone sebenarnya, yang lebih lengkap. Jadi dikombinasi. Jadi kalau teman-teman itu tidak memiliki DVR,
atau NVR, Network Video Recording, teman-teman bisa menggunakan aplikasi V380. Dan ini sangat recommended ya, karena untuk kamera yang menggunakan aplikasi V380 itu banyak sekali beredar di pasaran. Harganya juga cukup murah. Berbagai harga, dari harga 80-an ribu sampai jutaan itu ada ya, tergantung kualitas kamera teman-teman. Jadi ini cukup recommended bagi saya kalau teman-teman mau mencari CCTV. Di satu sisi kalau teman-teman menggunakan kamera model seperti ini ya, itu saya senangnya DVR-nya bisa ada di dalam, jadi tidak harus menggunakan DVR atau NVR yang internal, yang itu sangat rawan sekali rusak. Dan ini pernah saya kejadian di tempat saya, kondisinya baru mau digunakan, ternyata DVR-nya malah rusak. Dan di tetangga saya itu kemalingan gitu ya, kemalingan uang kurang lebih banyak ya, 15 juta. Pas kamera yang nyorot di rumahnya itu DVR-nya rusak. Saat diminta rekamannya, waduh, DVR-nya rusak. Akhirnya ya sekarang modelnya saya ganti semua kameranya teman-teman yang model seperti ini ya, sehingga kameranya jauh lebih murah, lebih terjangkau. Harga 100, saya rata-rata pakai dual kamera, beli 150.000. Beli memorinya yang murah-murah itu, yang penting original 32 GB itu sudah cukup. Tempelkan di sini, sudah rekam di dalam, dan itu rekamannya independen. Jadi kalau nanti rusak kameranya ya, yang rusak hanya di situ saja. Jadi tidak ada DVR yang tersentral. Jadi jauh lebih aman teman-teman. Nah, inilah caranya teman-teman kalau teman-teman mau menggunakan aplikasi V380 versi desktop, sehingga teman-teman bisa menggunakan kameranya yang menggunakan HP bisa ditonton via komputer. Saya sendiri pun senang ya menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau misalkan di warnet saya ini yang bawah ini kan warnet, itu perlu pemantauan khusus ya, tinggal tampil di sini sambil tiduran nonton apa yang sedang dilakukan pelanggan saya gitu ya. Oke, gitu teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, semoga video ini bermanfaat. Bye.